Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba sharing ilmu kepada Anda mengenai penomoran halaman, daftar isi otomatis, dan daftar pustaka otomatis pada Microsoft Word 2007 yang umumnya belum banyak diketahui oleh orang. Hal ini sangat bermanfaat dalam proses pembuatan makalah, karya tulis ilmiah, skripsi, atau sejenisnya. Dan sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang mau melihat tutorial ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Baiklah, langsung saja buka dokumen atau filenya yang akan diproses. Dan di sini saya sudah punya dokumen yang sudah siap untuk diproses atau diedit. Namun sebelum masuk ke penomoran halaman, terlebih dahulu kita harus mengubah ukuran kertas yang digunakan menjadi ukuran yang standar. Caranya, masuk ke menu Pack Layout, kemudian klik Margins, kemudian klik Custom Margins. Nah, untuk tab dan left untuk ukuran standar menggunakan ukuran 4 cm. Kemudian untuk bottom dan right untuk ukuran standar itu menggunakan ukuran 3 cm. Kemudian masuk ke paper size. Paper size yang digunakan untuk ukuran standar itu menggunakan kertas A4. Kemudian klik OK. Nah, ini dia. Kertasnya sudah berubah. Ukurannya sudah berubah. Sekarang kita masuk ke penomoran halaman. Caranya, masuk ke menu Insert, kemudian klik Page Number, kemudian pilih Bottom of Page. Bottom of Page menunjukkan penomoran halaman berada di bagian bawah. Selanjutnya, pilih Plain Number 2. Plain Number 2 menunjukkan penomoran halaman berada di bagian bawah, kemudian tepat di tengahnya. Nah, ini dia penomoran halaman yang dimulai dari angka Romawi kecil. Selanjutnya kita perhatikan halaman berikutnya. Nah, ini dia menggunakan angka Romawi 2 penomoran halaman karena bersifat otomatis. Nah, ini juga menggunakan angka Romawi 3. Dan untuk bab, penomoran halaman yang digunakan adalah penomoran halaman angka Arab, bukan angka Romawi. Dan kita harus mengubah penomoran angka Romawi yang terdapat di bagian bab menjadi angka Arab. Kita close header and footer. Cara untuk mengubah penomoran halaman di bagian bab adalah tempatkan kursor di halaman sebelum masuk halaman bab. Kemudian masuk ke menu Insert, Pack Layout maksudnya. Kemudian klik Bricks. Kemudian pilih Next Pack. tekan delete satu kali. Nah,
Kemudian masuk ke menu Insert. Kemudian klik Page Number. Kemudian Format Page Number. Ubah format penomoran halamannya. Sini. Dan kita pilih angka Arab atau angka biasa. Kemudian Start At dimulai dari 1. Kemudian klik OK. Kita lihat. Nah, ini dia angka Arab atau angka biasa. Kemudian kita perhatikan di halaman berikutnya. Terdapat bab 2, pembahasan. Nah, ini dia. Juga ada angka 2, penomoran halaman, karena bersifat otomatis. Nah, untuk halaman yang bersifat pembahasan atau lanjutan dari pembahasan bagian bab, itu penomoran halaman yang digunakan tidak berada di bagian bawah, tetapi harus berada di bagian pojok kanan atas. Cara merubahnya, tempatkan kursor pada halaman sebelum masuk ke halaman yang mau diproses. Kemudian masuk ke menu Page Layout. Kemudian klik Bricks. Kemudian Next Page. Tekan Delete 1 kali. Nah, kemudian masuk ke menu Insert. Kemudian klik Page Number. Kemudian pilih Top of Page. Top of Page. Ini menunjukkan penomoran halaman berada di bagian atas. Dan pilih Plain Number 3 agar penomoran halamannya berada di bagian atas, tepat di pojok kanan. Nah, ini masih menggunakan angka Romawi. Kita harus merubahnya. Masuk kembali ke Page Number. Kemudian pilih Format Page Number. Kemudian pilih angka Arab atau angka biasa. Dan klik OK. Nah, ini dia halaman 3. Kita perhatikan halaman berikutnya. Nah, di sini terdapat penomoran halaman di bagian bawahnya. Seharusnya kita gunakan penomoran halaman yang berada di pojok kanan atas. Nah, di sini kita harus menghilangkan penomoran halaman yang berada di bagian bawah. Caranya, klik penomorannya, kemudian matikan Link to Previous. Klik Link to Previous. Kemudian tekan Delete 2 kali. Nah, hilang. Kita perhatikan halaman sebelumnya. Nah, ini 2, 3. 1. Nah, ini sudah ada halaman 4 karena bersifat otomatis. 5. Halaman 6. Nah, karena di sini terdapat bab ini kita harus ubah penomoran halamannya kembali berada di bagian bawah. Caranya, kita close header and footer dulu.
tempatkan kursor di halaman sebelum masuk ke halaman yang akan diproses. Kemudian masuk ke menu Pack Layout, caranya sama yang sebelumnya. Klik Bricks, kemudian pilih Next Pack. Tekan Delete satu kali. Kemudian masuk ke menu Insert, kemudian klik Pack Number, kemudian pilih Bottom of Pack, dan pilih Plain Number 2. Nah, ini penomoran halamannya kembali ke angka Romawi. Dan kita harus merubahnya ke angka Arab kembali. Caranya masih sama. Masuk ke menu Pack Number, masuk ke Pack Number, kemudian Format Pack Number, kemudian pilih angka Arab atau angka biasa. Klik OK. Nah, ini dia sudah berubah menjadi angka Arab 7, angka biasa. Nah, ini angka 8, halaman 8. 8, 7, 6 di atas, 5, 4, 3, 2, 1. Angka Romawi 2, dan angka Romawi 1. Kita close header and footer. Nah, untuk penomoran halaman caranya seperti itu, dan sudah bersifat otomatis. Nah, selanjutnya kita masuk ke daftar isi otomatis. Caranya blok judul yang akan didaftarkan di daftar isi, seperti kata pengantar, blok, kemudian pilih heading 1. Kemudian daftar isi di blok, pilih heading 1. Kemudian bab 1 pendahuluan, pilih heading 1. Nah, untuk latar belakang ini disebut subbab. Kita blok, pilih heading 2. Begitupun dengan rumusan masalah. Di blok, heading 2. Tujuan, heading 2. Manfaat, heading 2. Dan bab 2 pembahasan di blok, heading 1. A. Sejarah singkat jambu biji di blok, heading 2. B. Manfaat jambu biji di blok, heading 2. Kemudian C. Klasifikasi jenis tanaman jambu biji di blok, heading 2. Kemudian D. Persyaratan tumbuh tanaman jambu biji di blok, heading 2. Nah, ini keadaan iklim. Untuk keadaan iklim, ini termasuk pembagian dari
bagian D, persyaratan tumbuh tanaman jambu biji. Yang ini disebut anak bab. Dan kita blok, pilih hidden 3. Begitupun juga dengan nomor 2, keadaan tanah. Blok, hidden 3. E, budidaya tanaman jambu biji. Di blok ini termasuk hidden 2. Kemudian 1, persiapan lahan tanaman. Di blok hidden 3. 2, cara penanaman dan perawatan. Di blok juga termasuk ke dalam hidden 3. Kemudian 3, pemupukan. Di blok termasuk hidden 3. Untuk bab 3, penutup. Di blok ini hidden 1. Kemudian A, kesimpulan. Di blok hidden 2. B, saran. Hidden 2. Untuk daftar pustaka. Di blok hidden 1. Nah, kalau tidak ada, sebelum kita masuk ke halaman daftar pustaka, kita bisa mengubah tampilannya dulu, mengembalikan ke bentuk semula. Kita blok, Ctrl E, kita ubah warnanya hitam. Blok, ubah, Ctrl E, ubah, merubah, ubah, diubah, 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 Ctrl E, ubah warnanya, ubah, berubah, Ctrl E, dirubah. Ctrl E, diubah warnanya, Ctrl E, diubah warnanya. Nah, sekarang masuk ke halaman atau kertas yang sudah dikhususkan untuk daftar isi. Sini. Untuk menampilkan daftar isi yang otomatis, caranya masuk ke menu References, kemudian klik Table of Contents, kemudian pilih Automatic Table 1. Nah, ini dia daftar isi yang sudah ditentukan headingnya. Ini sudah ada, sudah menjadi daftar isi otomatis. Dan untuk kata contents, kita ganti saja dengan
daftar isi. Ctrl E, bisa diubah warnanya. Dan yang ini bisa dihapus. Nah, inilah daftar isi yang bersifat otomatis. Dan untuk membukanya, caranya tekan Ctrl bersamaan dengan klik. Begini, akan muncul sesuai dengan yang dicari. Sekali lagi, misalnya saya mau cari pemupukan, tekan Ctrl dan klik. Nah, ini dia. Inilah daftar isi otomatis. Selanjutnya, kita masuk ke daftar pustaka otomatis. Nah, di sini kita akan tempatkan daftar pustaka yang otomatis. Sini sesuai dari dokumen yang saya sudah buat ini, saya ambil atau berasal dari sumber buku. Semuanya ini berasal dari sumber buku, tapi hanya satu buku. Itu sumbernya dari Puji Rahayu. Untuk daftar pustaka otomatis, caranya masuk ke menu References, kemudian klik Insert Citation, kemudian Add New Source. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi informasi dari daftar pustaka sesuai dengan sumber dari mana kita dapatkan sebuah dokumen atau sebuah artikel. Dan untuk dokumen ini, dokumen yang sudah saya buat ini, saya ambil dari buku. Maka kita harus pilih buku, dan isi author atau penulis dari buku. Dan di sini nama penulisnya Puji Rahayu T. Kemudian title atau judul buku. Judul buku dari dokumen ini adalah Pembudidayaan jambu biji buah multi manfaat. Kemudian year, tahun diterbitkannya buku itu. Dan di sini buku ini diterbitkan pada tahun 2007. Kemudian city, di mana buku itu diterbitkan. Dan di sini tempat diterbitkannya buku ini adalah di Semarang.
kemudian publisher atau nama penerbit. Dan buku ini diterbitkan oleh CV Aneka Ilmu. Nah, kemudian klik OK. Oke. Nah, ini dia daftar pustaka otomatis. Dan untuk kata bibliografi, kita bisa menggantinya dengan daftar pustaka. Ctrl E, Enter. Kemudian untuk yang ini kita hapus. Nah, untuk sumber berikutnya caranya sama, tapi kita harus masukkan satu-satu. Dan kebetulan dari dokumen ini saya hanya mendapatkan sumber dari satu buku, dari Rahayu. Nah, inilah dia daftar pustaka yang otomatis. Nah, mungkin cuma inilah yang bisa saya bagikan, cuma inilah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada perkataan yang salah atau segala sesuatunya yang dapat menyinggung perasaan Anda, mohon dimaafkan. Dan semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk Anda. Nah, akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.